Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Malam hari ini kembali kita bisa berkumpul untuk thalabul ilmi setelah kita melaksanakan sholat maghrib sambil kita menunggu datangnya waktu sholat isya. Semoga niat kita mendapatkan pahala dari sisi Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi tentang dosa-dosa besar. Di antara dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi adalah al-la'anu, al-la'an, orang yang suka melaknat. Orang yang suka melaknat. Ini adalah dosa besar yang ditulis selanjutnya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. La'an itu adalah sighah mubalaghah dari kata la'in. Kalau melaknat itu bahasa Arabnya adalah la'ana yal'an. Orang yang melaknat itu la'in. Orang yang suka melaknat itu la'an. Jadi la'an itu adalah orang yang sering suka senantiasa melaknat. La'an. Orang yang hobinya melaknat, sukanya melaknat. Bukan orang yang pernah melaknat, bukan, tapi orang yang memang suka melaknat. Dalil yang pertama yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwasanya melaknat adalah dosa besar itu adalah yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'mini, melaknat seorang mukmin, kaqatlihi, seperti membunuhnya. Melaknat seorang mukmin itu seolah-olah dia membunuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya melaknat adalah dosa besar. Kenapa? Karena membunuh adalah dosa besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang melaknat seorang muslim itu ibarat dia membunuh seorang muslim. Maka melaknat itu dosa besar. Inilah alasan yang pertama yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwa melaknat itu dosa besar. Kenapa melaknat dosa besar? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandingkan bahkan menyamakan
dosa melaknat seorang mukmin itu seperti orang yang membunuh seorang mukmin. Sementara kita tahu bahwasanya membunuh seorang mukmin itu adalah dosa yang amat sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah menjelaskan tentang dosa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan banyak sekali ancaman dalam satu ayat sekaligus. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaknat seorang muslim, orang yang melaknat seorang mukmin diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang membunuh seorang muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya melaknat itu dosa besar. Maka kita berhati-hati untuk tidak sering melaknat, kita berhati-hati untuk tidak bermudah-mudahan untuk melaknat, mengumpat, melaknat, mengutuk seorang muslim. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada hadis kok tulisannya muttafaqun alaih, itu artinya hadis yang disepakati sahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh beliau berdua. Atau sering juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu disebut hadis yang rawahu syaikhani, hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahu asy-syaikhan atau muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa melaknat adalah dosa besar. Dalilnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi, mencela seorang muslim, fusukun, adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan membunuhnya, kufrun, adalah kekafiran. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan di sini Rasul sampai menyebut orang yang melakukan pencelaan terhadap orang lain, melaknat orang lain, berarti orang itu adalah orang fasik. Dan di sini Rasul bersabda, sibabul muslimi fusuk, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Fasik ini apa? Fasik ini ku maksiat. Nah, mudahnya begitu. Jadi dalam ada beberapa istilah untuk menggambarkan status seorang hamba Allah. Ada beberapa istilah untuk menggambarkan status manusia, gitu, untuk menggambarkan status manusia. Ada manusia yang luar biasa, itu namanya muhsin. Ini derajatnya tinggi, muhsin. Muhsin itu adalah orang yang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia melihat Allah. Ketika dia tahu bahwasanya dia tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul tentang ihsan, muhsin. Yang lain selain muhsin, ada orang yang disebut dengan mukmin. Orang mukmin ini tinggi, tapi di bawah muhsin. Mukmin, orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu berat. Tidak semua orang muslim itu mukmin. Tapi setiap orang mukmin pasti dia muslim. Orang mukmin itu berat dan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman yang benar itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Nah, niku kula panjenengan lak dereng niku ta. Disebut nama Allah hatinya bergetar, maknyas. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Nah, kula panjenengan niku setiap hari membaca, mendengar ayat-ayat Allah, ini kados imane nggih ajeg mawon. Malah dibacakan ayat Allah agak panjang, grundel. Ana wale sing imame rada dawa, imame ayate dawa. Padahal harusnya ketika dibacakan banyak ayat Allah semakin tinggi imannya, semakin banyak semakin tinggi, semakin banyak lagi imannya semakin tinggi. Itu orang mukmin. Nah, kula panjenengan sampun apa dereng?
Berat, mukmin itu berat. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan ia adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih berat. Gajian tanggal 30 dereng mandap. Dugi tanggal kalih mikir anjuk sesuk aku mangan opo. Kalimat itu mengurangi kadar ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia hilang tawakal, tidak, tapi mengurangi kadar ketawakalan. Wah, nek tanggal loro ngene durung gajian njuk sesuk aku mangan opo? Dodolan es. Kemudian hujan deras. Ngene iki njur aku entuk rezeki saka ngendi? Itu mengurangi kadar ketawakalan. Maka mukmin itu berat. Nah, selain mukmin ada namanya muslim. Nah, muslim itu apa? Pokoknya Islam, angger syahadat Islam. Angger syahadat Islam. Dia sholat, ya rukun Islam dilakukan, syahadat, sholat, zakat, puasa. Kalau mampu dia haji, kalau mampu Islam. Tapi belum tentu dia bisa mukmin yang kayak tadi itu. Tapi kalau sholat bisa. Nah, insya Allah kita semua Islam. Muslim semua, insya Allah tidak ada yang tidak muslim, insya Allah semuanya muslim. Tapi kalau mukmin ya hanya dia yang tahu dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang selanjutnya, titel yang selanjutnya ada yang namanya di bawah muslim itu ada namanya fasik. Nah, fasik itu adalah orang muslim tapi ahli maksiat. Ah, niku fasik. Ya muslim, KTP-nya muslim, tapi suka judi, suka minum khamr, suka zina, itu fasik. Orang yang fusuk, fasik. Ada lagi titel yang lain namanya di bawahnya fasik, namanya musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kadang dia menyembah Allah, dia ya salat, tapi dia musyrik. Musyrik itu lebih parah daripada fasik. Kalau fasik itu muslim, tapi kalau musyrik itu bisa menyebabkan dia batal keislamannya. Itu musyrik, orang yang menyembah Tuhan selain Allah, meskipun dia juga menyembah Allah. Apalagi dia tidak menyembah Allah, dia musyrik yang musyrik tulen. Selain musyrik, di bawahnya ada namanya kafir. Kafir itu apa? Orang yang tidak mau menerima kebenaran agama Islam, itu kafir. Meskipun dia menyembah Allah, tapi dia tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, kafir. Itu nama istilah namanya kafir. Seandainya ada orang Yahudi, seandainya ada orang Yahudi kok dia masih resmi murni betul-betul menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, berpegang teguh kepada ajaran Taurat misalnya, tapi dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dia tetap namanya kafir. Itu orang yang ingkar, tidak menerima kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Yang paling bawah itu ada namanya munafik. Apa munafik? Orang yang kafir tapi ngaku-ngaku muslim, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Nah, ternyata mencela seorang muslim itu dicap sebagai orang fasik. Mencela seorang muslim, melaknat seorang muslim. Makanya Imam Az-Zahabi memasukkan dosa melaknat dalam kategori dosa besar. Dalilnya yang kedua ini, yaitu sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Pramila pangapunten estu nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula namung ngemutaken mawon nggih. Ampun somo tumut mencela seorang muslim. Meskipun itu kita tahu mungkin orangnya enggak baik, apalagi orang yang mungkin pernah berjasa kepada kita. Maka kalau di Facebook, di Telegram, di Instagram, di grup WA niku mencela Presiden J siapa, mboten usah melu-melu Bapak Ibu. Kalau mau mengkritik dengan baik, kritik kebijakannya. Tapi jangan ikut-ikutan mencela, pancen, kodok, ngomong oleh niku. Wah, ampun, mboten. Kula namung ngemutaken. Mau mengkritik silahkan mengkritik dengan cara yang baik.
kritiklah, karena itu kemudian memang dipersilakan untuk mengkritik, memberi masukan. Tapi jangan mencela, apalagi sampai melaknat, jangan. Selama dia muslim, selama dia masih beragama Islam, jangan. Kenapa? Karena sibabul muslim, mencela seorang muslim, fusuk, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Kemudian yang selanjutnya, dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tala'anu bi la'natillah, jangan kalian melaknat dengan laknat Allah, wala bi ghadabillah, jangan kalian melaknat dengan kemurkaan Allah, wala binnar, dan jangan kalian laknat manusia dengan neraka. Oh, sampeyan pancen penghuni neraka, belum tentu. Kalau ternyata dia bertaubat, dan Allah terima taubatnya, tidak boleh. Wa qala, dan sabda Nabi Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a, orang yang suka melaknat itu tidak bisa memberi syafaat, wala syuhada, tidak bisa menjadi saksi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Orang yang suka melaknat itu tidak bisa memberi syafaat, padahal seseorang itu ada kalanya diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Syafaat itu ada banyak. Syafaat yang paling besar dan banyak itu adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk memberi syafaat, memberi pertolongan kelak di hari kiamat. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi izin untuk memberikan syafaat adalah malaikat. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi izin untuk memberikan syafaat adalah bayi yang meninggal dunia dalam keadaan bayi, sementara orang tuanya ridho kepadanya, dan dia akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Di antara yang diberi kesempatan untuk memberikan syafaat adalah bacaan Al-Quran yang kita baca, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membaca. Kata Rasul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pembacanya nanti di hari kiamat. Di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk memberikan syafaat adalah teman. Nah, teman ini akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada teman yang lain, temannya di dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada orang yang masuk ke dalam surga. Di dalam surga dia pengen ketemu sama temannya yang setiap hari, yang di dunia sering bersama-sama. Dia cari di dalam surga, nggak ketemu. Kok ora ono nang swarga sing endi ora ketemu-ketemu. Akhirnya dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aina haula'il ladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana?" Ya Allah, di mana teman saya yang dulu sholatnya bareng saya, yang dulu puasa bareng saya, yang dulu beramal ibadah bareng saya? Di mana ya Allah? Saya mencari tidak ada. Beramal ibadah itu luas ya, mungkin ngaji malam Selasa bareng. Koncone kula sing setunggal nika kok mboten enten. Sing lenggahe biasane paling pojok. Namun guyon. Betul, jadi betul ketika itu teman ini mencari temannya di dunia yang sering bersama. Ternyata temannya di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba ini, "Akhrijuhu man kana fi qalbihi mithqala min dinarin minal iman." Keluarkan temanmu dari neraka selama dia masih ada iman, meskipun seberat 1 dinar. Keluarkan dari neraka dan ajak ke dalam surga. Maka teman ini akan menarik temannya dari neraka dan akan mengajak temannya menuju surga. Inilah syafaat dari seorang teman. Nah, ternyata orang yang suka melaknat itu nggak bisa seperti itu. Tidak bisa akan memberikan syafaat kepada teman. Ini hadisnya rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Maka hadis ini ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan tukang laknat itu dosa besar. Selanjutnya yang kita lewati ini pokoknya catatan kaki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi lisiddiqin, tidak pantas bagi seorang siddiq, orang yang jujur, orang yang benar, ayyakuna la'anan, dia menjadi seorang pelaknat, tidak pantas. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisal mu'minu bitta'an, tidaklah seorang mukmin itu suka mencela, walal la'an, dan suka melaknat, walal fahish, dan suka berbuat keji, walal badhi, dan suka berkata-kata jorok. Seorang mukmin itu, seorang muslim itu tidak pantas suka mencela, tidak pantas suka melaknat, tidak pantas berkata keji, dan tidak pantas berkata jorok. Badhi itu berkata jorok, berkata mohon maaf purno, tidak pantas. Maka kita hati-hati. Ampun, mudah-mudahan untuk berkata-kata jorok, keji. Kalau kita kok juga masih sering berkata-kata jorok, kotor, keji, apa bedanya sering ngaji sama orang yang nggak pernah ngaji? Perkataannya jorok, kotor, purno, dan lain sebagainya. Sidik-sidik A, S, nopon itu. Sidik-sidik C, nopon itu. Ampun. Pokoknya hati-hati. Wah, beripun ya Mas. Wong refleks kok ya. Niku sing masalah niku, tambah masalah refleks niku. Kalau sudah kok sampai pada tahap refleks, niku pun parah. Karena kalau refleks itu berarti memang sudah kebiasaannya seperti itu. Sidik-sidik C, sidik-sidik A. Niku. Kalau sudah sampai pada tahap refleks, maka perlu treatment untuk mengganti refleksnya itu menjadi perkataan-perkataan yang baik, kayak itu. Hasanahu Tirmidzi, hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini yang unik Bapak Ibu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, idza la'ana syai'an, apabila melaknat sesuatu, sa'idat al-la'natu ila sama, maka laknat itu akan naik ke langit. Setelah naik ke langit, laknat itu fatughlaqu abwabus samai dunaha, maka pintu-pintu langit akan ditutup. Laknat itu enggak bisa naik ke langit. Seketika sudah sampai langit, pintu langit akan ditutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, maka kemudian dia akan pergi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, mencari celah agar bisa naik menembus langit. Laknat itu ketika telah diucapkan oleh seorang mukmin, seorang muslim kepada orang yang lain, laknat itu, ucapan itu akan naik ke langit. Ketika itu kemudian pintu langit ditutup, dan laknat itu akan ke kanan, ke kiri, mencari celah agar bisa menembus pintu langit. Fa'idha lam tajid masaghan, ketika laknat itu tidak menjumpai adanya celah yang bisa menembus langit, raja'at ilal ladzi lu'ina, maka dia akan kembali ke bumi mengenai orang yang dilaknat, terkena orang yang dilaknat, terkena laknat itu. Ingkana ahlan lidzalika, kalau memang orang yang terkena laknat pantas untuk menerima. Wa illa, tetapi ketika orang yang dilaknat tidak pantas menerima laknat, raja'at ila qailiha, maka laknat itu akan turun kepada orang yang mengucapkan. Maka justru dia yang kena laknat dirinya sendiri. Meskipun dia melaknat orang lain, tapi laknat itu ketika ternyata yang dilaknat orang yang tidak pantas mendapatkan laknat, maka laknat itu akan turun kepada dirinya sendiri. Contoh, rawahu Abu Dawud, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Contoh,
kita di jalan, di pinggir jalan. Kemudian kita duduk di pinggir jalan malam hari, tidak terlihat ada motor lewat, banter, motornya, pengendaranya betul-betul tidak sengaja, betul-betul tidak melihat kalau ada kita, betul-betul ngeblank pandangannya. Tiba-tiba bukan nabrak, di samping kita ada genangan air, piak ngoten niku to. Kemudian air itu mengenai diri kita. Orang yang berkendara itu tidak sengaja, tidak tahu kalau ada kita, bahkan tidak tahu kalau ada genangan air. Dia berjalan sebagaimana mestinya, tapi mengenai air, genangan air itu kemudian nyiprat ke kita, kita marah dan mengatakan pancen wong edan misalnya, pancen wong, wah macam-macam, dilaknat dengan macam-macam. Kira-kira si pengendara ini pantas gak menerima laknat? Enggak, pancen boten ngertos, tidak sengaja, dia berjalan sebagaimana mestinya. Maka ketika laknat itu tidak pantas terkena kepada hamba ini, ketika laknat ini naik ke langit dan tidak menjumpai ada celah untuk menembus langit, laknat itu akan turun kepada yang mengatakan. Oh, pancen orang itu yang mengatakan sing edan dan seterusnya yang diucapkan itu. Maka semakin buruk ucapannya, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Dia nanti yang akan terkena keburukan. Apalagi dia mengatakan C niku kali A niku, nanti dia yang sifatnya kayak binatang C itu. Karena laknat itu tidak pantas terkena kepada hamba tadi. Kalau ternyata yang dilaknat pantas menerimanya, maka laknat itu akan mengenai orang yang pantas menerima laknat itu. Tapi kalau ternyata orangnya orang baik, nggak pantas mendapatkan laknat, justru laknat itu akan kembali kepada dirinya. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan bermudah-mudahan untuk melaknat. Waqad aqaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum allati la'anat naqataha, seorang perempuan yang melaknat unta, bi an salabaha iyaha, agar untanya dilepas. Hukuman. Jadi perempuan ini melaknat unta, bukan melaknat manusia padahal niku, tapi melaknat unta agar untanya dilepas. Faqala Imran ibnu Husain wa Abu Barzah, Imran bin Husain dan Abu Barzah, wal haditsu li Imran, dan hadisnya adalah dari Imran, milik Imran. Qala, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sebagian perjalanan, dalam sebuah perjalanan, wa mra'atun minal ansor, dan ada seorang perempuan dari Ansor, ala naqatin, di atas unta. Fadhajirat, unta itu enggak bisa dikendalikan. Fala anatha, maka perempuan itu melaknati unta. Sing dilaknat napa? Unta, padahal binatang, bukan manusia. Fasami adzalika Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar itu. Faqala, Rasul bersabda, khudhu ma 'alaiha, ambil semua barang yang ada di unta, milikmu ambil, turunkan semua barangnya, wada'uha, dan tinggalkan unta itu, biarkan pergi, jangan dimiliki lagi. Fa innaha mal'unatun, karena unta itu sudah dilaknat. Ya, jadi suruh ditinggalkan pergi. Enten sing sek jengkel kali HP-ne, monggo dipun laknat tak tadahi mriki. Jadi ada perempuan yang melaknat unta, Rasul langsung perintahkan supaya untanya dilepas, dibuang, jangan dimiliki lagi. Hukuman bagi perempuan itu yang telah melaknat unta. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya melaknat itu dosa besar, padahal itu melaknat unta, apalagi melaknat manusia. Ini hadis yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan kenapa melaknat itu termasuk dosa besar. Qala Imran berkata, faka'anni anzuru ilaiha al-an tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad, seolah-olah aku melihat unta itu sekarang
berjalan di tengah-tengah manusia dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu unta tersebut. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Catatan kaki. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling riba, dosa riba yang paling besar itu adalah istitalatul mar'i, seorang yang menjatuhkan fi irdi akhihi, kehormatan seorang muslim saudaranya sesama muslim." Sesungguhnya dosa riba yang paling besar itu adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dosa riba yang paling kecil masih ingat apa? Berzina dengan ibu. Ternyata dosa riba yang paling besar adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan cara, salah satunya dengan cara melaknat dan lain sebagainya. Nah, itu dosa besar melaknat. Yang selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya adalah tasdiqul kahin, membenarkan perkataan dukun. Dosa besar yang selanjutnya, membenarkan perkataan dukun, wal munajim, dan ahli nujum, paranormal. Membenarkan perkataan dukun dan membenarkan paranormal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niki surat Al-Isra 36. Al-Isra 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Kemudian yang selanjutnya dalilnya adalah inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ini kok bisa dijadikan dalil bahwasanya membenarkan dukun itu dosa besar? Terkadang ada orang yang kehilangan barang, kemudian dia bertanya kepada orang pintar, padahal sing asli bodoh. Di mana barang saya yang hilang? Siapa yang mencuri? Kemudian paranormal itu, dukun itu memberitahu. Tidak ada sejarahnya, dukun kok memberitahu nama itu, enggak ada sejarahnya. Pasti memberi ciri-ciri. Yang mencuri barangnya kamu itu adalah orang yang tidak jauh dari kamu, orang yang setiap hari ketemu sama kamu, orang yang dia berteman baik sama kamu. Dialah orang yang mencuri barangnya kamu. Mencuri apa gitu? Oh, enggak ada sejarahnya, dukun kok menyebut nama. Yang mencuri adalah si fulan, enggak. Tapi biasanya hanya ciri-ciri itu. Kita akhirnya berprasangka buruk. Ada orang dekat, jangan-jangan Pak Hudi, yang setiap hari ketemu Pak Hudi, yang jadi teman saya baik Pak Hudi. Wah, sing nyolong mesti Pak Hudi. Padahal itu enggak benar. Jadi itu menyebabkan prasangka. Makanya Imam Adz-Dzahabi membawa firman Allah ini, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi. Allah adalah zat yang mengetahui perkara yang ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan perkara ghaib kepada seorang pun, enggak menampakkan. Illa, kecuali menampakkan kepada siapa? Man irtada mir rasul, orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan para rasul. Baru Allah tampakkan sebagian, bukan semua, sebagian perkara ghaib kepada para rasul. Misalnya Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian di surga, kejadian di neraka, tentang peristiwa menjelang datangnya hari kiamat, tentang bagaimana Imam Mahdi, bagaimana Dajjal, bagaimana Ya'juj Ma'juj, bagaimana kemudian Dukhan, bagaimana ketika matahari terbit dari arah barat, bagaimana api, bagaimana mahsyar, bagaimana surga, bagaimana neraka.
Nah, itu kan masih perkara gaib dan itu dikabarkan, ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang diberitahu tentang perkara gaib, sebagian yang diberitahu sebagian perkara gaib, orang yang diberitahu sebagian perkara gaib adalah para rasul. Selain itu enggak, kita enggak tahu dan tidak mungkin tahu dan tidak boleh mengaku-ngaku diberitahu. Aku wingi ae wis nang kono kae nang wit ngisor wit ringin kae wis topo ono 5 jam njuk oleh wangsit. So tanggal 20 bulan loro tahun 2002 arek kiamat misalnya. Itu tidak benar. Surat napa niki? Surat Al-Jin ayat 26-27. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, siapa orangnya yang mendatangi paranormal, au kahinan, atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Al-Qur'an. Siapa yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun dan percaya dengan apa yang diucapkan. Pramila mboten pareng kula panjenengan niku buka Instagram, buka Facebook niat dengan sengaja mencari ramalan zodiak. Mboten pareng. Ramalan kamu lahirnya tanggal berapa, setuwage, kamu lahirnya Selasa Kliwon, Selasa 4 Kliwon 5 songo, Rebo setuwage, setu telu wage 5 8 misalnya 8 tambah songo 17. Oh sampeyan arek ngantenan tanggal 17 ya ora oleh, kudu maju ana 4 dina misalnya. Ramalan-ramalan kok kita membenarkan, itu dosa besar, dosa besar. Dan itu termasuk tasdiqul kahin wal munajjim, membenarkan dukun dan tukang ramal. Dan siapa orangnya yang sengaja mendatangi mereka, kemudian bertanya kepada mereka tentang sesuatu hal, kemudian membenarkan perkataan mereka, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya sahih. Pramila kula panjenengan niku atos-atos lari-lari sakniki niku kados ngoten niku ning online, pakai aplikasi, cek khodam online. Wah niku bahaya. Catatan kaki, catatan kakinya banyak. Satu lagi juga adzan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabihata lailatin matiratin, pada pagi hari. Rasul bersabda pada pagi hari di mana malam harinya hujan. Ngenten niki. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min abdi mu'minun wa kafirun. Hambaku mukmin, hambaku kafir tiba di pagi hari. Ada yang mukmin, ada yang kafir di pagi hari. Faman qala, siapa orangnya yang berkata, mutirna bi fadlillah, hujan, kami diberi hujan karena rahmat dari Allah, fadzalika mu'minun bi, dia adalah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kaukab, kufur terhadap tukang nujum. Wa man qala, siapa orangnya yang berkata, mutirna binau'in kada, kami diberi hujan karena ada bintang ini, bintang itu, ramalan-ramalan itu, fadzalika kafirun bi, maka orang itu telah kufur kepadaku, mu'minun bil kaukab, dan dia beriman kepada bintang-bintang, kepada paranormal. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adzan dian monggo. Bismillah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ata arrafan, siapa orangnya yang mendatangi tukang ramal, mendatangi peramal paranormal. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada tukang ramal itu an syai'in, tentang suatu hal. Siapa orangnya mendatangi peramal kemudian bertanya tentang suatu hal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan ucapan peramal dukun itu, lam tuqbal lahu sholatun, maka sholatnya orang itu tidak akan diterima arba'ina yauman, selama 40 hari. Orang yang mendatangi tukang ramal, dukun, bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian membenarkan ucapannya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujum, siapa orangnya yang mempelajari bagian dari ilmu nujum. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan untuk ramalan, bukan ilmu perbintangan astronomi, bukan, tapi astrologi. Ilmu perbintangan dalam artian ilmu dukun, bukan ilmu alam, ilmu astronomi, bukan. Siapa orangnya yang mempelajari cabang dari ilmu nujum, iktabasa syu'batan minas sihri, maka dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dengan sanad yang sahih. Ini hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya percaya kepada perkataan dukun, percaya kepada perkataan paranormal itu dosa besar. Dosa besar. Niku namung percaya, apalagi menggunakan atau minta tolong kepada mereka untuk mencelakai orang lain, itu lebih besar lagi dosanya. Percaya kepada perkataan mereka tentang hal-hal gaib, itu saja tidak boleh, dosa besar. Ini tambah satu lagi dosa besar, yaitu nusyuzul mar'ati, nusyuznya istri, nusyuznya perempuan, nusyuznya istri. Kalau anak itu namanya ak. Anak itu kalau kepada orang tua namanya akun atau ukuk. Ak itu orangnya, ukuk. Maka ada namanya ukukul walidain. Ukukul walidain itu lawan kata dari birrul walidain. Kalau birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Kalau ukukul walidain durhaka kepada orang tua. Kalau anak kepada orang tua itu namanya ukuk. Kalau istri kepada suami namanya nusyuz. Jadi durhakanya seorang istri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini dalil yang pertama yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi yang menunjukkan bahwasanya nusyuz, durhakanya istri kepada suami adalah dosa besar. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka, yang kalian khawatirkan kedurhakaan mereka, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka, nasihati. Kalau enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji'i, pisah tempat tidur. Saged Bapak? Bapak sing kalah biasanya. Wadribuhunna, pukul mereka. Tetapi catatan, pukul ini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menimbulkan bekas dan tidak keras. Hanya untuk memperingatkan saja dengan pukulan yang mendidik. Bukan kemudian diantem, ini mboten pareng, sabet mboten niki cagak tripod nih mboten pareng, hanya pukulan mendidik.
Fa in ata'nakum, kalau mereka telah menaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kalian menyusahkan mereka. Jangan menyusahkan istri. An-Nisa ayat 34. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu," apabila seorang laki-laki mengajak istrinya, ila firashihi, ke kasurnya. Ada anak kecil, pangapunten, dipun cerna kiambak. Falam ta'tihi, tapi istri itu tidak mau mendatangi, tidak mau istrinya. Fabata ghadbana 'alaiha, dan suami itu tidur dalam keadaan marah karena tidak diparingi. La'anat hal malaikatu, maka malaikat akan melaknat istri itu hatta tusbiha, sampai pagi hari. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Bapak-bapak mau tak mantuk mawon. Bu-ibu sing panas dingin. Kagem bapak-bapak insyaallah nginjing enten kiambak. Enten kiambak tentang dosa seorang suami kepada istri ada sendiri, tapi malam hari ini kemungkinan nggak cukup. Insya Allah di lain kesempatan. Tapi urutannya enggak itu. Kita urut sesuai dengan kitab di sini. Wa fi lafdhin fi sahihain, dan dalam suatu lafal dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang perempuan, apabila seorang istri itu menjalani malam, tidur hajiratan, dalam keadaan dihajar, pisah tempat tidur, firasha zaujiha, dari kasur suaminya, karena tidak mau dalam tanda kutip melayani suami, la'anat hal malaikatu, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut. Para malaikat akan melaknat istri tersebut. Makanya dosa besar, sampai kemudian malaikat melaknat orang itu. Kalau ada dosa yang ada laknatnya, berarti dosa itu dosa besar. Wa fi lafdin, dan dalam sebuah lafaz, qala, Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi, Rasul sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah, ma min rajulin, tidaklah ada seorang laki-laki, yad'u imra'atahu, yang mengajak istrinya, ila firashiha, ke kasurnya, fata'ba alaihi, tapi istri itu menolak, illa kana alladzi fis sama, melainkan yang ada di langit, sakhiton alaiha, akan murka kepada istri tersebut. Kapan berhentinya murka yang ada di langit? Kapan berhenti murka mereka? Hatta yardha anha zaujuha, hingga suaminya ridho dan memaafkan istrinya. Baru kemudian murka dari langit itu berhenti kepada istri tersebut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang istri, antasuma, untuk berpuasa. Dalam hal ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib enggak termasuk di hadis ini. Tidak halal bagi seorang istri untuk puasa sunnah. Wa zaujuha syahidun, sementara suaminya ada di rumah, menyaksikan istri, suaminya ada di rumah. Illa biidnih, kecuali dengan izin suami, harus izin suami. Apalagi suaminya bekerja 2 pekan nggak pulang Senin pagi, karena Senin itu cuti, Senin pagi. Suaminya malah puasa sunnah. Istrinya puasa sunnah. Suaminya bilang, kalau bali wae malah sampeyan poso, njuk aku oleh opo. Nah, niku. Jadi tidak halal seorang istri puasa sunnah, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suami.
Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan enggak usah izin. Enggak usah izin sama suami. Termasuk ketika puasa bayar hutang yang sudah mepet, enggak usah izin sama suami. Saya mau puasa membayar hutang. Kalau waktunya sudah mepet akan masuk Ramadan berikutnya, tidak perlu izin. Wala ta'dan fi baitihi, dan seorang istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suami illa biidnihi, kecuali dengan izin suami. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Seandainya aku boleh untuk memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Seandainya boleh, tapi kan enggak boleh. Tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia lain, tidak boleh. Tapi seandainya kok boleh, Rasul akan perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi kan enggak. Shahahahu Tirmidzi, hadis disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qalat Ammah ibnatu Mihsan, ini ibnah ya. Dan Ammah bintu Mihsan berkata, wa dzakarat zaujaha, dan dia sedang menyebutkan suaminya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sedang menyebut-nyebut suami di hadapan Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ungzuri, lihatlah, aina anti minhu, posisi kamu di hadapan suamimu itu seperti apa? Lihat posisi kamu di samping suamimu seperti apa. Fa innahu, karena suamimu, jannatuki wa naruki, adalah surgamu dan nerakamu. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Rawahun Nasai, hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ini adil nih. Kalau anak itu pokoknya yang perlu mendapatkan bakti lebih itu adalah ibu. Sampai kemudian ketika Rasul itu ditanya, siapa orangnya yang harus aku berikan bakti? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Anak itu antara bapak dan ibu harus lebih taat sama ibu dalam perkara yang umum ya, kecuali ada perkara spesifik. Bahkan sampai Rasul bersabda, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu sabda Rasul yang sahih. Adapun al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu hadisnya kurang sahih, tapi maknanya sama. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi bagi ibu ini surga dan nerakanya adalah di suami. Kalau anak, kita termasuk yang anak yang punya orang tua, surganya kita itu ada di ibu. Jadi ibu ini menempati posisi yang luar biasa. Tapi ibu kapasitas sebagai seorang istri, surga dan nerakanya ada di suami. Itu urutannya. Wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah, Allah tidak akan memandang, ila mra'atin, kepada seorang istri, la tashkuru li zaujiha, yang tidak berterima kasih kepada suami, wa hiya la tastaghni anhu, sementara istrinya itu masih butuh kepada suami, tidak bisa lepas dari suami, masih butuh suami, tapi dia tidak berterima kasih, bersyukur kepada suami. Allah tidak akan memandang orang itu. Isnadu sahih, sanadnya sahih. Ini sekali lagi pangapunten ibu-ibu, ini penjelasannya tentang nususnya seorang istri kepada suami. Adapun untuk suami, serangan-serangan untuk suami ada di pembahasan sendiri. Ini serangan untuk ibu-ibu. Jadi serangan untuk suami ada di pembahasan sendiri nanti, dan itu lebih berat. Satu lagi hadis sebelum kita tutup, karena setelahnya adalah dosa besar yang lain, yaitu memutus silaturahim. Wa yurwi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu wa yurwa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda, man kharajat min baiti zaujiha, siapa orangnya istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin, la'anat hal malaikatu, maka para malaikat akan melaknatnya, hatta tarji'ah, hingga dia mau pulang.
au tatuba atau dia bertaubat kepada Allah. Ini hadis-hadis yang menjelaskan dosa besar nusyuz. Nusyuz itu kalau anak itu namanya ukuk, kalau istri namanya nusyuz. Anak kepada orang tua durhaka, istri kepada suami namanya juga durhaka, tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau anak kepada orang tua biasa diistilahkan ukuk, kalau istri kepada suami biasa diistilahkan nusyuz. Ini yang bisa kita sampaikan, salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Pangapunten tambahan, ini bagi bapak-bapak jangan jadikan ini sebagai senjata, tapi nggih. Dan kalau mau menasehati jangan di waktu itu. Cari waktu yang tepat. Jangan kemudian nanti pulang kemudian, "Oh, Dek. Wah, ngerti apa ora sampean?" Nah, dilaknat sampean karo Gusti Allah nek ora gelem. Ampun ketika itu. Ya sudah. Menasehati itu dalam waktu yang tepat, ketika bareng, ketika makan bersama, baru dikasih tahu. Tak omongi, wingi iki kok aku ngaji. Ngajine iki kok jelaske ngene iki ye. Nek ora ngandel buka Almanar channel, buka YouTube nek ora ngandel sampean. Tenan aku ki ora ngapusi, ora dumeh aku bojone sampean ora. Nah, tapi itu kalau menasehati itu dalam kondisi yang baik, Bapak Ibu nggih. Ampun pas ketika itu kemudian qala Rasulullah. Wah, malah mboten masuk nanti. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.